Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu telah saya sampaikan tentang persoalan fakir miskin. Dalam agama, orang yang tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya, dia disebut dengan fakir. Sedangkan orang miskin, orang yang telah mempunyai pekerjaan yang tetap tetapi tidak bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang fakir dan miskin, kita akan menjelaskan siapa orang yang di atas fakir dan miskin. Orang yang di atas fakir dan miskin dikatakan dengan orang kaya. Siapakah orang kaya itu? Kalau kita bicara tentang syariat Allah, orang kaya ukurannya adalah mereka yang mampu untuk membayar zakat, mampu untuk menunaikan ibadah haji. Dalam pengertian, mereka adalah orang yang telah bisa menjalankan rukun Islam yang 5. Fakir miskin, orang yang tidak bisa memenuhi menjalankan rukun Islam yang 5. Dia hanya bisa syahadat, sholat, dan puasa Ramadan. Adapun lainnya tidak mampu untuk melakukan. Dari situ orang fakir, orang miskin ada kekurangan dalam bagaimana dia mampu melaksanakan rukun Islam yang 5. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang orang fakir dan miskin, kita akan memasuki persoalan orang kaya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis itu mengatakan, laisal ghina an kasratil abd walakinnal ghinan nafsi. Orang kaya itu bukanlah orang yang punya kekayaan yang banyak, harta yang banyak, tetapi orang kaya itu adalah orang yang di dalam dirinya ada rasa puas. Rasa puas inilah yang membuat seseorang itu kaya. Kalau ada orang yang dalam hidupnya, meskipun dia memiliki harta yang berlimpah, tetapi di dalam batin hatinya tidak ada rasa kepuasan, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dia tidak termasuk orang kaya. Laisal ghina an kasratil ard. Orang ghina itu bukan orang yang banyak harta, banyak kekayaan. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana agama menjelaskan pengertian kaya, pengertian miskin dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini terkandung
di dalamnya teori-teori ilmu tasawuf. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara zakat, bicara haji, di sini ada kelompok orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa konsep zakat dalam Islam membuat orang-orang Islam itu rakus, tamak kepada harta. Dikatakan orang orientalis bahwa konsep zakat itu membuat orang Islam rakus atau tamak dengan harta, karena orang Islam tidak akan bisa melaksanakan rukun Islam zakat, rukun Islam haji, kalau dia tidak bisa mempunyai kekayaan. Untuk bisa menjalankan zakat, menjalankan haji, dia harus mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Mencari harta yang sebanyak-banyaknya itulah yang menjadikan orang Islam itu menjadi orang yang rakus dan tamak terhadap harta. Ini kritiknya orang orientalis. Kritik tersebut kemudian dijawab oleh sebagian ulama atau oleh para ulama bahwa konsep zakat dalam Islam itu justru konsep yang ditujukan untuk mengatur, menata harta orang-orang kaya, agar harta orang-orang kaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan fakir dan miskin, yang dengan penataan hartanya orang kaya untuk kepentingan orang-orang fakir miskin, sebagian di antara hartanya itu terjalinlah di sana silaturahmi antara orang kaya dan orang miskin. Antara mereka terjadi hubungan persaudaraan. Persaudaraan itu terjalin karena saling memberi, saling memperhatikan. Dengan adanya yang seperti itu, terjadilah silaturahmi antara kita sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang kaya yang mau, yang bisa memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan agama, untuk sedekah, untuk amal kebaikan kepada orang lainnya. Orang kaya yang bisa mempunyai perhatian dalam bidang-bidang sosial, mereka akan bisa memperoleh sebuah predikat orang yang soleh sosialnya. Orang-orang yang soleh sosialnya adalah orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap persoalan-persoalan sosial, antara lain kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang tidak mudah dipecahkan, dan orang yang bisa memecahkan antara lain adalah orang-orang kaya yang mampu membagikan hartanya, membagikan sebagiannya kepada mereka. Disinilah hebatnya orang-orang kaya yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial. Persoalan sosial, persoalan yang oleh Allah akan memperoleh pahala yang amat besar. Di antara hadis qudsi yang menjelaskan bahwa persoalan sosial mempunyai pahala yang amat besar, yaitu pada suatu ketika
ada seorang wanita lacur yang kesiangan pulang ke rumahnya. Di tengah jalan dia menemukan seekor anjing yang menjulur-julurkan lidah, badannya penuh dengan lumpur kotoran karena dia sedang kehausan. Melihat anjing yang sedang kehausan, dia kemudian menolongnya, mencarikan air, diberi minum, dibersihkan, diberi minum, sehingga anjing tersebut terselamatkan dari kematian yang akan mungkin disebabkan karena kehausan. Tidak lama kemudian orang itu meninggal dunia dari perbuatan yang dia lakukan yang tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, hanya mempunyai kepedulian terhadap seekor anjing yang sedang kehausan. Allah memberi pahala kepadanya surga. Wallahu fi aunil abdi madamal abd fi auni akhi. Allah akan membantu menolong hambanya sepanjang kalau hambanya itu mau memberikan pertolongan kepada orang lain, hamba Allah yang lain. Disinilah bahwa kepedulian sosial seseorang akan mendapatkan ganjaran dari Allah yang amat besar. Bukan sekedar banyaknya ibadah yang dilakukan oleh seseorang di masjid, banyak puasa yang hanya mendapatkan pahala besar, tetapi yang mendapatkan pahala besar adalah pemerhati sosial. Oleh karena itulah orang-orang itu disebut dengan orang yang soleh sosialnya. Agama mengharapkan kepada kita soleh agamanya dan soleh sosialnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.